Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi berdasarkan energi yang kamu miliki dan berdasarkan energi manusia tersebut. Kali ini, Wak Geng, saya akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, dan apa yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu melalui kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya sedang merenungkan sesuatu hal, yang dimana sesuatu hal itu berdasarkan dari ketulusan hati, dimana ketika memberikan suatu ketulusan yang berasal dari hati terhadap berbagai pihak, tetapi berbagai pihak justru memberikan satu energi tersebut berupa kekecewaan dan kekacauan. Bukan hanya situasi kekacauan, tetapi satu energi tersebut seakan-akan memberikan
suatu tanggapan di dalam pemikirannya berupa penyesalan yang begitu sangat mendalam. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari pemikiran. Pemikiran yang tidak seimbang, pemikiran yang berupa ketidakstabilan, serta pemikiran yang begitu sangat berantakan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi saling bertolak belakang, saling memberikan suatu respon yang dimana respon tersebut mengharuskan diri kamu untuk menerima berbagai tindakan yang dimana tindakan tersebut di luar dari dugaan kamu. Kalau saya mencoba untuk mengambil koneksi dari sisi batin kamu, bukan dari pemikiran ataupun perasaan kamu, hanya dari sisi batin kamu. Sepertinya sisi batin kamu ini selalu memberikan suatu sinyal yang dimana sinyal tersebut tindakan untuk meninggalkan, tetapi ketika diri kamu memberikan suatu respon dari kondisi batin kamu, seakan-akan kamu selalu terjebak. Seakan-akan diri kamu tidak mau kehilangan, tetapi mengharuskan diri kamu tertekan. Kalau saya mencoba untuk berbicara dari sisi lainnya dan masih menarik dari koneksi batin kamu, sepertinya koneksi batin kamu ini memberikan diri saya suatu gambaran, apakah gambaran tersebut berupa kata penyesalan atau memang gambaran tersebut mengarahkan diri saya untuk lebih dominan agar mengerti bagaimana kondisi kamu. Karena untuk saat ini, penyesalan yang kamu terima dan penyesalan yang selalu kamu pikirkan di dalam pemikiran kamu. Saya tidak tahu apakah penyesalan ini mengarah terhadap kenapa bisa dipertemukan dan kenapa bisa menjalin hubungan tersebut. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana gambar di dalam kartu tersebut.
terduduk, di mana ketika terduduk situasinya sudah benar-benar berbeda. Menangis melihat kondisi di sekeliling, mencoba untuk memperbaiki kondisi yang berada di sekeliling kamu, justru selalu menyalahkan diri kamu. Kamu serba salah untuk saat ini. Tidak tahu harus mau kemana, tidak tahu harus bercerita terhadap siapa. Ini yang saya lihat terhadap koneksi batin kamu, Wagen. Apakah yang saya katakan ini kamu membenarkan, atau memang diri kamu tidak membenarkan terhadap perkataan saya tadi? Ya, kalau menurut diri kamu, kamu membenarkan, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu, perkataan saya tadi tidak kamu benarkan, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Nine of Swords, 9 pedang, yang dimana 9 pedang ini mengarah terhadap diri kamu, seakan-akan tidak mengharuskan diri kamu untuk bahagia, tetapi mengharuskan diri kamu memperjuangkan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal tersebut secara otomatis sudah merugikan diri kamu, baik terhadap kondisi mental, keuangan, pekerjaan, ataupun hubungan bisnis. Saya rasa penyesalan kamu itu timbul dari aspek di masa lalu kamu, atau memang ada seseorang yang masih mengarah terhadap diri kamu. Ini dia, Wageng. Karena sekuat apapun diri saya untuk mencoba menerobos koneksi batin kamu, sepertinya batin kamu masih mengarah terhadap situasi kekacauan. Dan sekuat apapun diri kamu untuk mencoba mengesampingkan kenangan di masa lalu, sepertinya kenangan itu selalu mengarahkan diri kamu di dalam situasi yang berantakan. Sekuat apapun diri kamu mencoba untuk memberikan suatu aktivitas agar pemikiran kamu tidak mengarah terhadap sesuatu hal yang pernah diberikan terhadap diri kamu, saya rasa kamu belum sanggup untuk melupakannya. Ini dia. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dari ke-9 pedang tersebut, 1 pedang masih ada untuk memberikan diri kamu suatu perubahan. 1 pedang yang saya kategorikan ini mengarahkan diri kamu untuk menerima suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut untuk mendapatkan keseimbangan. Tetapi keseimbangan tersebut bukan lagi terhadap perasaan kamu, tetapi ada satu hal yang saya rasakan untuk saat ini sedang kamu prioritaskan. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini, manusia ini ibaratnya pasrah,
manusia ini untuk saat ini benar-benar dalam kondisi yang tidak tahu harus berbuat seperti apa. Manusia yang pernah kamu prioritaskan untuk saat ini kondisinya benar-benar sedang kacau, sedang berantakan, hampir sama dengan diri kamu, tetapi manusia ini jauh lebih parah dari diri kamu. Jauh lebih parah dari diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah baru-baru ini ada satu komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu, atau memang baru-baru ini kamu masih dipertemukan terhadap manusia tersebut? Kalaupun perkataan saya ini kamu membenarkan, di mana diri kamu membenarkan manusia itu memberikan diri kamu suatu komunikasi, saya rasa komunikasi tersebut berupa tindakan atau perbuatan yang terkoneksi dari batin dia, yang dimana batin dia sudah pasrah apakah diri kamu masih memberikan kesempatan atau memang diri kamu tidak memberikan kesempatan. Karena yang saya lihat, yang saya rasakan, batin dia tersebut sedang berkonflik terhadap pemikiran dia, bukan berkonflik terhadap seseorang yang berada di samping dia. Sekalipun berkonflik terhadap seseorang yang berada di samping dia, karena memang kehadiran seseorang itu di dalam kehidupan dia tidak memberikan suatu ketenangan, tidak memberikan suatu kebahagiaan. Makanya saya tadi berbicara, manusia ini sudah benar-benar sangat pasrah, ingin mengarah terhadap diri kamu. Manusia ini mengetahui sudah terlalu banyak kekacauan yang dia timbulkan terhadap diri kamu. Satu kartu mengarah terhadap diri kamu penuh dengan penyesalan. Satu kartu mengarah terhadap manusia itu kondisinya pasrah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords, 6 pedang, 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut dan mengarah terhadap kondisi energi manusia itu, saya rasa dia yang melepaskan diri kamu, tetapi diri dia merasa sangat kacau. Dia yang menyakiti diri kamu, tetapi diri dia berusaha untuk meyakinkan diri kamu untuk kembali, tetapi usaha yang dia lakukan terhadap diri kamu justru membuat diri dia tidak memiliki tujuan dari tindakan tersebut. Memang ada satu pergerakan yang saya rasakan ingin dia lakukan terhadap diri kamu, tetapi pergerakan ini, apakah diri kamu masih memberikan kesempatan atau memang tidak? Ada pergerakan yang saya rasakan dari koneksi energi diri dia, Wak Geng. Itu yang saya lihat untuk saat ini. Dan ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya, agar sugesti tersebut mengarah terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya hanya mencoba untuk melihat dan saya mencoba untuk mengaitkan
terhadap topik yang saya katakan tadi. Ternyata topik yang saya ambil tadi sangat tepat dengan kedua kartu yang saya pegang ini. Sangat menyakitkan di dalam batin dia ketika diri dia melepaskan diri kamu. Sangat memberikan situasi sakit hati ketika diri dia jauh memprioritaskan pihak lain, sementara pihak lain hanya memberikan diri dia situasi berantakan. Ini yang saya lihat, geng. Kamu bisa melihat sendiri tidak kartu yang saya pegang ini bagaimana gambarnya. Dia hanya bisa mempergunakan kedua tangannya untuk menutup wajahnya, di mana wajah yang ditutup oleh kedua tangannya memberikan suatu pemikiran bahwasannya dia tidak layak untuk mendapatkan kesempatan terhadap diri kamu. Itu yang dia pikirkan untuk malam hari ini. Saya mengakui dan saya paham dan saya mengerti. Terlalu sakit perbuatan manusia itu ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, apalagi pergi meninggalkan diri kamu, yang dimana kepergian dia bukan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, tetapi memikul berbagai beban. Itu yang saya lihat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Swords ini terhadap posisi energi kamu, saya rasa disinilah waktu yang begitu tepat untuk diri kamu untuk menerima suatu perubahan. Di saat manusia itu pergi meninggalkan diri kamu, seharusnya kepergian dia jangan kamu berikan suatu situasi kehancuran di dalam pemikiran kamu. Tetapi jadikan situasi ketika diri dia melepaskan diri kamu suatu perkembangan di dalam kehidupan kamu, agar suatu saat manusia ini tidak lagi bisa membuat diri kamu terjebak. Memang sakit, memang kecewa, tetapi coba ubah situasi tersebut agar diri kamu bisa menarik energi manusia tersebut, agar diri kamu bisa bermain licik kembali. Oke, Wak geng? Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap posisi energi kamu. Dua kartu yang saya pegang ini dominan terhadap kondisi energi diri dia sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Kalaupun lebih dominan terhadap posisi energi kamu, saya rasa itu dominan mengarah terhadap kondisi kekecewaan, bukan ketulusan lagi. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Seven of Swords. 7 pedang, yang dimana 7 pedang ini menggambarkan situasi keuntungan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, manusia itu benar-benar sudah menyadari kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Dan manusia ini sudah menyadari berbagai kelicikan yang dia lakukan terhadap diri kamu. Justru kelicikan itu diberikan terhadap diri dia dari pihak di luaran sana. Dia meliciki diri kamu dan dia pun diliciki oleh pihak lain.
Itu dia Wage. Menyesal melepaskan diri kamu, menyesal meliciki diri kamu, menyesal menyakiti kamu, pasrah dalam kondisi yang terabaikan dari koneksi energi kamu. 3 kartu ini semuanya menggambarkan situasi pedang, yang dimana pedang ini bisa saja bersifat positif dan bisa saja bersifat negatif. Tetapi yang saya kategorikan dari awal sampai saat ini, ketika diri saya mengarah terhadap energi manusia tersebut, bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif, yang mengharuskan diri dia sudah bersikap pasrah dan kondisi batin sedang berkonflik. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 5 cawan. 5 of Pentacles. 5 cawan, 5 piala, 5 piaga. Kalau saya mencoba untuk mengambil 1 cawan atau 1 piala atau 1 piagam dari kelima yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang barusan saya angkat ini secara otomatis mengarah terhadap energi manusia tersebut. Dan kondisi manusia tersebut untuk saat ini, nih, kamu bisa melihat sendiri. Tanpa saya memberikan suatu penjelasan, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Ini dia, menangis, bersedih, menjerit, berteriak, maafkan saya, berikan saya kesempatan. Saya menyadari terlalu banyak kelicikan yang saya berikan terhadap diri kamu. Tetapi dari kesalahan saya tersebut, untuk saat ini kondisi kehidupan saya seperti orang yang mengemis untuk meminta bantuan. Seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Seperti orang yang berusaha untuk bangkit ketika melepaskan seseorang yang telah memberikan ketulusan, tetapi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Semuanya di luar dari dugaan dia. Itulah yang selalu saya katakan, geng. Hukum karma itu berjalan. Kalau kita memperlakukan seseorang dengan seenak-enak kita, pasti secara otomatis alam semesta pun akan bergerak sesuai dengan perbuatan dari seseorang itu. Tidak usah kita mengotori tangan dan tidak usah kita terobsesi untuk memberikan suatu balasan dari kondisi perasaan kita yang tersakiti. Karena secara tidak langsung, sisi batin kita itulah yang akan terkoneksi terhadap alam semesta, sehingga alam semesta bergerak cepat. Yakinlah, apakah diri kamu sudah melihat kondisi manusia tersebut untuk saat ini? Kalaupun diri kamu melihat kondisi manusia tersebut bahagia, saya rasa itu hanya sekedar formalitas, bukan secara kenyataan. Dan diri kamu mungkin bertanya, kakak selalu mengatakan kondisi dia seperti ini, kondisi dia seperti ini. Coba kamu pikir secara logika selama kamu bersama dengan diri dia. Pernah tidak manusia itu berbicara jujur terhadap diri kamu? Pernah tidak dia menghargai diri kamu?
Pernah tidak dia memberikan diri kamu suatu ketulusan? Kalau memang diri dia pernah memberikan diri kamu suatu ketulusan, kenapa muncul kartu Nine of Swords untuk pertama kalinya saya bukakan? Kenapa muncul kartu Nine of Swords yang menggambarkan situasi energi kamu sudah menyesal memberikan segala sesuatu terhadap manusia itu? Dari sini saja sudah nampak. Apa yang kamu lihat belum tentu kenyataan yang berdasarkan dari batin dia. Bisa saja dia mempermainkan, kamu aja bisa dipermainkan, apalagi keadaan. Coba kamu periksa secara detail bagaimana kondisi diri dia. Saya rasa kondisi diri dia untuk saat ini 1000 kali pun saya mencoba untuk menerobos, pura-pura bahagia, padahal kenyataannya sakit. Ini dia, melepaskan kamu, membuat diri kamu menjerit, meliciki diri kamu. Tetapi dia menyesal melakukan itu. Dan dia untuk saat ini pasrah. Sudah benar-benar pasrah. Kalau diri kamu memberikan diri dia kata maaf, itu suatu kebahagiaan murni yang akan muncul dari sisi batin dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya rasa manusia ini bukan hanya pasrah. Saya rasa manusia ini bukan hanya berkonflik batin. Saya rasa manusia ini bukan hanya menyesal, tetapi manusia ini sedang terjatuh. Sedang hancur, sedang terpuruk. Masih maukah diri kamu memberikan kesempatan terhadap manusia itu? Dan masih maukah diri kamu memberikan kata maaf terhadap manusia itu? Dan masih maukah diri kamu dipertemukan terhadap manusia tersebut? Semua saya kembalikan terhadap keputusan kamu. Kamu yang menentukan kamu bahagia, kamu yang menentukan diri kamu kapan terpuruk. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, kondisi diri dia malam hari ini, maafkan saya dari kelicikan yang saya buat terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya, salam kartu tarot, salam zodiak.